Ini kisah kepahlawanan, ya, perjalanan yang sangat jauh dan sulit, ya, Mekah Madinah sekitar 400 km atau 350-an, ya. Jarak antara Surabaya ke Denpasar atau Surabaya ke Purwokerto, ya, kita naik bis saja selama 12 jam itu capek, ya. Mereka berhari-hari melakukan perjalanan sejauh itu, ya, ditambah dengan orang kafir yang berusaha menghalangi penculikan, perampasan, penahanan dan lain-lain, ya. Pengorbanan jiwa dan harta mereka, ya, hanya membawa apa yang dapat dibawa saja. Harta mereka semua ditinggal di Makkah, ya. Meninggalkan harta tanpa mengetahui apa yang harus dikerjakan di Madinah. Apakah hijrah itu menghasilkan suka atau duka, mereka tidak tahu itu. Bagaimana sahabat lebih mengutamakan agama daripada dunia mereka. Ini keberanian jiwa sejati, ya, seorang muslim. Tanah air itu adalah wasilah dalam menegakkan agama, ya betul, tetapi ketika di tanah air itu tidak dapat melakukan apa-apa, itulah yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu dengan hijrah ke tempat lain, di daerah lain. Hikmah dan pelajaran, seorang muslim yang ikhlas beragama karena Allah tidak pernah merasa keberatan dengan negerinya, hartanya, kesenangannya, anak-anaknya ketika berada di jalan Allah dan membela agamanya. Abu Salamah, walaupun sang istri dilarang untuk pergi, Abu Salamah juga tetap pergi meninggalkan sang istri. Kemudian sang istri yang memang sudah beriman, kembali menyusul suaminya, ya. Kaum muslimin meninggalkan ujian duka, kesabaran, kesusahan menuju ujian, dan meninggalkan harta sebagai anak dan negerinya. Mereka sukses dalam ujian pertama dan kedua. Kaum muslimin menuju Madinah seperti yang diperintahkan Rasulullah karena mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta mimpi Rasulullah SAW sebelum berhijrah. Para sahabat menggunakan semua sarana dan peluang yang ada untuk dapat berhijrah sehingga tidak diganggu oleh kaum musyrikin. Hijrah adalah kewajiban setiap dai ketika tekanan semakin dahsyat dan mengkhawatirkan keselamatan diri dan dakwahnya dari kebinasaan. Sambutan sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor membuka lebar-lebar rumah-rumah mereka dan menampung muhajirin serta berbagi makanan, tempat tinggal dan harta. Ini luar biasa sambutan dari sahabat Ansor, ya, orang-orang asli Madinah yang masuk Islam. Sikap saling berbagi, tolong menolong dan saling menanggung beban hingga sampai pada tahap mengutamakan saudaranya. Ini mengutamakan saudaranya dibanding dirinya. Bahkan ada sahabat Ansor yang tinggal di rumah sahabat muhajirin yang tinggal di rumah sahabat Ansor selama berbulan-bulan lamanya. Beberapa rumah pengayom, ini rumah singgah, ya, ini rumah Mubashir, ya, bin Abdul Munzir di Kuba. Tinggal di sana sekelompok pria dan wanita muhajirin, termasuk Umar bin Khattab dan keluarganya dan kaumnya, termasuk Hafsah dan suaminya Ayyash bin Rabi'ah, ini suami dari Hafsah, ya, Ayyash bin Rabi'ah, yang kemudian Ayyash ini meninggal dunia dan Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rumah Khubayb bin Isaf di Anjasun, ya, tinggal di sana Thalha bin Utsman dan ibunya Suhaib bin Sinan, ya, Ar-Rumi tadi, ya. Rumah Al-Asad bin Zurah dari Bani Najjar, ini keluarga dari sang ibunda baginda Nabi, Bani Najjar, ya. Dulu ketika Rasulullah berumur 6 tahun, beliau diajak oleh sang ibu menuju ke sini, ya, itu di kuburan Hamzah, kuburan Abdullah di sini, ya, dan sang ibu mengajak sang baginda untuk ziarah kubur dari ayah beliau, ya. Nah, tinggal di sana Hamzah bin Abdul Thalib, ini paman Rasulullah. Kemudian ada lagi rumah Sa'ad bin Khuzaimah dari Bani Najjar, disebut dia adalah perjaga, ya, karena tinggal para perjaga dari sahabat muhajirin, rumah perjaga yang di sini di rumah Sa'ad ini rumah perjaga, ya, sahabat-sahabat yang belum menikah tinggal di situ. Rumah Abdullah bin Salamah dari Bani Bal-Ajlan, ya, tinggal di sana Ubaidillah bin Khars dan ibunya Sakhila, ya, Mistah bin Usasah dan Abad bin Al-Muttalib, ya, Tufail bin Al-Haris dan lain-lainnya. Rumah Bani Jahjabat, ya, penanggung jawab adalah Muhammad bin Uqbah, tinggal di sana Zubair bin Awam dan istrinya Asma binti Abu Bakar nanti, ya. Nanti ini Asma belum hijrah, ya, karena dia masih mengurus Rasulullah di Makkah. Abu Sabrah dan Abu Wahab bersama dengan istrinya Ummu Kulsum binti Suhail. Rumah Bani Abdul Ashhal, ya, penanggung jawab adalah Sa'ad bin Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az bin An-Nu'man, tinggal di sana Mus'ab bin Umar dan istrinya, ini Mus'ab bin Umar,
itu asal anak mama yang dulu pernah kita ceritakan dulu. Mus'ab bin Umair ini dai pertama yang Rasulullah kirim ke Madinah untuk mengajari orang-orang Madinah Al-Quran, dan beliau diberi gelar Muqri, itu Mus'ab bin Umair. Rumah Bani Najjar tadi penanggung jawabnya adalah Aus bin Sabit. Selain Hamzah tinggal di sana juga Utsman dan istri beliau Ruqayyah. Ini sumbernya dari buku Sirah Nabawiyah karya Dr. As-Salabi, Sirah Nabawiyah. Masyarakat baru, walaupun belum Nabi SAW belum datangi, tapi mereka menjawab telah menjalankan tarbiyah di bawah bimbingan 12 nuqaba, 12 orang pilihan yang dulu melakukan sumpah setia pada Rasulullah pada Bai'atul Aqabah. Bebas dari fanatisme golongan dan prestise duniawi di situ. Imam sholatnya adalah Salim, bekas budak dari Abu Hudzaifah, makanya disebut sebagai Salim Maula Abu Hudzaifah, begitu menyebut di Salim imam di situ di Madinah. Mengapa dipilih Salim? Karena pada saat itu dia orang yang paling banyak hafalannya. Padahal di situ ada para pembesar dari suku Aus, suku Khazraj, dan ada orang-orang besar di Quraisy. Hamzah dan Abu Salama itu orang-orang besar. Tapi Salim Maula Abu Hudzaifah ini mulia karena dia membaca Al-Quran, pandai baca Al-Quran, dan paling banyak hafalannya Al-Quran. Bebas dalam berdakwah di sini, tidak ada gangguan. Nah, inilah masyarakat baru, hidup serasi dengan keimanan dan jauh dari perselisihan. Rasulullah persiapan hijrah. Ini Abu Bakar bersiap-siap melakukan hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, diamlah kamu wahai Abu Bakar di tempatmu, sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapat izin untuk hijrah. Kemudian Abu Bakar berkata, sungguh demi Bapak sebagai tebusan. Apakah benar Tuhan mengharapkan itu? Beliau bersabda, iya. Nah, kemudian Abu Bakar berharap semoga dirinya yang mendampingi Rasulullah SAW dalam berhijrah. Maka beliau ini membeli bukan memberi di sini, membeli dua hewan tunggangan yang dimilikinya dan memberikan dedaunan selama sekitar 4 bulan. Jadi antara hijrahnya para sahabat sampai dengan hijrahnya Rasulullah itu selama beberapa bulan, tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, Abu Bakar mempersiapkan ini planning, menunjukkan planning dan manajemen yang rapi, menyiapkan kendaraan, membeli 2 ekor unta. Beliau juga kelak menyiapkan penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini bukan seorang muslim, dia masih kafir waktu itu. Dia bukan mengikuti Rasulullah dari Islamnya, tetapi Rasulullah menyewa orang ini untuk penunjuk jalan, karena jalan yang dilalui Rasulullah bukan jalan biasa. Beliau juga kelak menyiapkan penggembala guna mendukung proses hijrah, yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini seorang penggembala yang nanti akan mendukung proses hijrahnya baginda Nabi. Beliau juga mengutus seorang Abu Bakar, putrinya yaitu Asma binti Abi Bakar, untuk mengantar makanan. Ini pengorbanan Abu Bakar yang luar biasa dalam mengerahkan keluarganya untuk berhijrah dan mendukung Nabi Muhammad SAW. Jadi hijrah adalah bukan sesuatu yang bersifat tauqifi, tidak boleh tidak kecuali dengan begitu tetapi itu adalah sesuatu yang membutuhkan strategi. Hijrah adalah pelajaran praktis bagi para mujahid untuk meneladani Rasulullah SAW. Hijrah itu perbuatan manusia, bukan mukjizat seperti Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj memang mukjizat, tapi hijrahnya Rasulullah, hijrahnya para sahabat itu adalah perbuatan manusia yang itu butuh strategi dan persiapan yang matang. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya silahkan diikuti slide ini sampai selesai, lebih dari 100 slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.